Utsman bin Affan lahir pada tahun 576 Masehi. Ia berasal dari keluarga Bani Umayyah, salah satu cabang Quraisy yang dikenal sebagai kelompok bangsawan dan pemegang kendali atas jalur perdagangan internasional. Nasabnya bersambung hingga Abdul Manaf, kakek buyut yang juga menjadi leluhur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan Utsman memiliki hubungan kekerabatan dengan beliau. Sebelum kita menyelami kisah penuh hikmah ini, jangan lupa untuk like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Dukungan kalian sangat berarti untuk terus menghadirkan konten berkualitas yang bisa memperkaya iman dan wawasan kita bersama. Sejak kecil, Utsman tumbuh dalam lingkungan yang kaya dan terpandang. Ia dikenal sebagai seorang lelaki yang berparas tampan, berkulit putih, serta bertubuh tinggi. Selain fisiknya yang rupawan, kepribadiannya pun memancarkan kelembutan dan kesantunan. Sifat pemalunya begitu menonjol, hingga bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah bersabda, "Tidakkah aku merasa malu kepada seseorang yang malaikat pun merasa malu kepadanya?" Hadis riwayat Muslim nomor 2401. Dalam kehidupan sosialnya, Utsman dikenal sebagai seorang pedagang yang sukses, berbudi pekerti luhur, dan memiliki pengaruh besar di kalangan Quraisy. Ia hidup di tengah persaingan antara Bani Umayyah dan Bani Hashim, dua keluarga yang sama-sama memiliki kedudukan tinggi di Makkah. Namun di balik semua itu, takdir telah menyiapkan jalan mulia bagi Utsman. Jalan yang akan mengantarkannya menjadi salah satu sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pemimpin umat Islam di masa mendatang. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan yang terpandang, Utsman bin Affan dikenal memiliki sifat yang rendah hati. Kekayaan dan status sosialnya tidak membuatnya angkur. Justru, ia memiliki kepedulian yang besar terhadap orang lain. Bahkan setelah masuk Islam, Utsman tidak ragu untuk mengorbankan hartanya demi kepentingan umat. Sejak kecil, Utsman tumbuh dalam lingkungan yang menghargai dunia perdagangan. Ayahnya adalah seorang pedagang sukses, dan Utsman mewarisi kecerdasan serta keahlian dalam berdagang setelah ayahnya wafat. Ia melanjutkan usaha keluarga, dan dalam waktu singkat menjadi salah satu pedagang paling berhasil di Makkah. Namun di balik kesuksesan itu, hati Utsman tetap bersih dan jernih hingga ia menerima kebenaran Islam dengan penuh ketulusan. Ketika Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi di Makkah, orang pertama yang bergerak mengajak kerabat dan sahabatnya kepada Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sebagai sahabat dekat Nabi yang dihormati di kalangan Quraisy, Abu Bakar mengajak orang-orang yang dikenal memiliki hati yang lapang dan pemikiran yang jernih. Salah satu yang ia ajak adalah Utsman bin Affan. Dalam Tarikh At-Tabari disebutkan bahwa Abu Bakar berbicara kepada Utsman tentang ajaran Islam, menyampaikan risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati Utsman yang bersih segera menerima kebenaran itu tanpa ragu, dan ia pun masuk Islam di awal masa dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keislamannya menjadi salah satu bukti ketulusan serta kejernihan akalnya dalam memilih jalan kebenaran. Di tengah gemerlap kehidupan Quraisy, Utsman bin Affan tumbuh sebagai seorang yang berakal jernih dan berpandangan luas. Kepribadiannya yang lembut membuatnya selalu merenungi hakikat kehidupan dan kebenaran. Hingga pada suatu hari sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq datang kepadanya dengan sebuah ajakan yang menggugah hati. "Wahai Utsman, engkau adalah orang yang berakal dan berpandangan luas. Tidakkah engkau menyadari bahwa patung-patung yang disembah oleh kaummu itu tidak bisa mendengar, melihat ataupun memberi manfaat? Sesungguhnya Muhammad bin Abdullah telah diutus sebagai Rasul Allah untuk membawa petunjuk dan kebenaran. Mengapa engkau tidak mengikuti kebenaran ini?" Kata-kata Abu Bakar begitu dalam meresap di hati Utsman. Ia memang telah lama mempertanyakan keyakinan kaumnya terhadap berhala, dan kini jawaban yang ia cari seolah hadir di hadapannya. Ia pun tak ragu untuk meminta bertemu langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat pertemuan itu terjadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
menjelaskan ajaran Islam dengan penuh kelembutan. Beliau membacakan ayat-ayat Al-Quran, dan setiap kata yang keluar dari lisan beliau menyentuh hati Utsman. Dalam kitab Al-Istighfar karya Ibnu Abdil Bar, Utsman bin Affan berkata, "Demi Allah begitu, aku mendengar Nabi Muhammad SAW menjelaskan Islam. Hatiku langsung merasa tenang, dan aku pun meyakini bahwa ini adalah agama yang benar tanpa ragu sedikit pun." Utsman mengucapkan syahadat, meneguhkan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sejak saat itu, ia menjadi bagian dari As-Sabiqun Al-Awwalun, kelompok pertama yang menerima Islam dengan sepenuh hati dan siap berjuang di jalan kebenaran. Keislaman Utsman bin Affan bukanlah tanpa ujian. Setelah ia mengikrarkan syahadat, keluarganya, terutama pamannya Al-Hakam bin Abi Al-Asr, menentang keputusannya dengan keras. Pamannya yang masih teguh dalam keyakinan nenek moyang Quraisy merasa bahwa keputusan Utsman untuk mengikuti ajaran baru adalah sebuah penghinaan bagi keluarganya. Dengan amarah yang membara, Al-Hakam mengikat Utsman dan mencoba memaksanya kembali kepada agama lama. Ia berkata dengan nada mengancam, "Apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu untuk agama baru ini?" Namun hati Utsman telah mantap dengan cahaya Islam. Ia tidak gentar sedikit pun, dan dengan penuh keteguhan menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan Islam untuk apapun." Melihat keponakannya tidak goyah, akhirnya Al-Hakam menyerah dan membiarkan Utsman tetap dalam Islam. Keputusan Utsman untuk mempertahankan keimanannya menunjukkan betapa tulus dan kuat hatinya dalam menerima kebenaran. Sejak saat itu, Utsman menjadi salah satu pendukung utama perjuangan Islam. Tidak hanya dengan keberanian dan keteguhan hatinya, tetapi juga dengan dukungan moral dan finansial bagi kaum muslim yang tertindas. Selain itu, Utsman mendapatkan kehormatan yang tidak dimiliki sahabat lainnya, yaitu menikah dengan dua putri Rasulullah SAW secara berturut-turut. Ia pertama kali menikahi Ruqayyah binti Muhammad, dan setelah wafatnya Ruqayyah, ia menikahi Ummu Kulsum binti Muhammad. Karena inilah, Utsman mendapat julukan Dzun-Nurain, pemilik dua cahaya, sebagai satu-satunya sahabat yang pernah menikahi dua putri Rasulullah SAW. Pernikahan Utsman bin Affan dan Ruqayyah binti Muhammad terjadi setelah pertunangan Ruqayyah dengan Utbah bin Abu Lahab dibatalkan. Sebelum Islam datang, keluarga Quraisy telah menjodohkan Ruqayyah dengan putra Abu Lahab, seorang tokoh terkemuka Quraisy. Namun setelah Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah, Abu Lahab dan istrinya, Ummu Jamil, dengan penuh kebencian membatalkan pertunangan itu. Keluarga Abu Lahab tidak ingin memiliki hubungan dengan Rasulullah SAW yang mereka anggap sebagai ancaman bagi tradisi nenek moyang mereka. Keputusan ini justru menjadi takdir baik bagi Ruqayyah, karena setelah itu Utsman bin Affan mengajukan lamaran. Rasulullah SAW menerima lamaran Utsman, sebuah keputusan yang menjadi bentuk penghormatan kepada Utsman, yang dikenal sebagai sosok berakhlak mulia, pemalu dan kaya raya. Pernikahan mereka adalah ikatan yang penuh berkah, menyatukan dua hati dalam cinta dan keimanan. Namun kehidupan mereka di Makkah tidaklah mudah. Semakin hari, tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslim semakin meningkat. Kezaliman Quraisy membuat banyak sahabat mengalami penderitaan. Melihat situasi yang semakin sulit, Rasulullah SAW memberikan izin kepada sebagian sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah pada tahun 615 Masehi. Dalam gelombang hijrah itu, Utsman dan Ruqayyah memilih meninggalkan tanah kelahiran mereka. Mereka rela meninggalkan kehidupan nyaman dan harta benda demi menjaga keimanan. Dengan penuh keyakinan kepada Allah, mereka menempuh perjalanan jauh ke negeri asing, mencari tempat yang lebih aman untuk beribadah, dan menjalankan Islam dengan lebih leluasa. Setelah beberapa tahun, keadaan di Madinah semakin kondusif bagi umat Islam. Perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat membawa perubahan yang membuat kota itu menjadi tempat yang lebih aman bagi kaum muslimin. Dalam suasana yang penuh harapan itu, Utsman bin Affan dan Ruqayyah kembali ke Madinah
melanjutkan kehidupan mereka di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Ketika Perang Badar berkecamuk pada tahun 624 Masehi, Ruqayyah jatuh sakit. Penyakit yang dideritanya semakin parah, membuat Utsman bin Affan dengan penuh kasih sayang merawat istrinya. Hari demi hari ia mendampingi Ruqayyah, berharap istrinya dapat kembali sehat. Tetapi takdir berkata lain. Di saat kaum muslim meraih kemenangan di medan Perang Badar, kesedihan menyelimuti rumah Utsman. Ruqayyah menghembuskan nafas terakhirnya, meninggalkan duka mendalam bagi suaminya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kewajibannya untuk mendampingi Ruqayyah di saat terakhir. Utsman tidak dapat turut serta dalam peperangan, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menganggapnya sebagai bagian dari mereka yang berjihad di jalan Allah. Sebagai bentuk penghargaan, beliau menetapkan bahwa Utsman tetap mendapatkan pahala sebagaimana para pejuang yang turun di medan perang. Pernikahan dengan Ummu Kulthum. Kepergian Ruqayyah membawa kesedihan yang mendalam bagi Utsman bin Affan. Ia kehilangan belahan jiwanya, dan duka itu juga dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya kehilangan putri tercinta, beliau juga melihat sahabatnya yang setia kini menjalani hidup seorang diri. Dalam kasih sayang dan penghormatannya kepada Utsman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan putrinya yang lain, Ummu Kulthum, dengan Utsman. Pernikahan ini bukan hanya sekadar ikatan keluarga, tetapi juga bentuk penghargaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Utsman, yang dikenal sebagai sosok yang saleh, pemalu serta memiliki kesetiaan yang luar biasa. Dengan pernikahan ini, hubungan erat antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Utsman semakin kuat, dan Utsman pun mendapatkan julukan Dzunurain, pemilik dua cahaya, karena menikahi dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara berturut-turut. Namun kebersamaan Utsman bin Affan dan Ummu Kulthum tidak berlangsung lama. Setelah beberapa tahun membangun rumah tangga, Ummu Kulthum wafat sekitar tahun 630 Masehi. Kepergian putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini meninggalkan kesedihan mendalam bagi Utsman, yang untuk kedua kalinya harus merelakan istri tercinta berpulang ke rahmat Allah. Dari dua pernikahan ini, Utsman tidak dikaruniai anak. Meski demikian, ia tetap dikenang sebagai satu-satunya sahabat yang menikahi dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah kehormatan yang tidak diberikan kepada siapapun selain dirinya. Karena keistimewaan ini, Utsman mendapat julukan Dzunurain, pemilik dua cahaya, yang mencerminkan keberkahan serta kedekatannya dengan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Az-Zahabi dalam Syiar Alam An-Nubala menyebutkan bahwa tidak ada orang lain dalam sejarah yang menikahi dua putri seorang nabi, kecuali Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah bersabda, "Seandainya aku memiliki anak perempuan yang lain, niscaya aku akan menikahkannya dengan Utsman." Sabda ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan Utsman di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bukan hanya seorang sahabat setia, tetapi juga bagian dari keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu menjaga kemuliaan akhlaknya dan berkontribusi besar dalam perjuangan Islam. Peran Utsman bin Affan dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak awal perjuangan Islam, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu senantiasa hadir sebagai pendukung setia dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia tidak hanya membela Islam dengan keberaniannya, tetapi juga dengan hartanya, yang ia gunakan untuk membantu umat muslim di masa-masa sulit. Meskipun tidak dapat ikut serta dalam perang Badar karena harus merawat istrinya Ruqayyah yang sedang sakit, pengorbanannya tidak luput dari perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menegaskan bahwa Utsman tetap mendapatkan pahala seperti para pejuang yang bertempur di medan perang. Sebuah penghormatan yang menunjukkan betapa besar nilai kesetiaan dan pengorbanannya. Ketika perang Tabuk terjadi,
pasukan Muslim harus menempuh perjalanan panjang di tengah keterbatasan logistik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru umat Islam untuk berinfak di jalan Allah. Dan Utsman pun bangkit menjadi salah satu yang paling banyak berkontribusi. Dengan penuh keikhlasan, ia menyumbangkan ratusan unta, kuda serta perbekalan. Memastikan bahwa ekspedisi ini dapat berjalan dengan baik. Melihat pengorbanan luar biasa ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, tidak ada lagi yang bisa membahayakan Utsman setelah apa yang ia lakukan hari ini. Sabda ini menjadi pengakuan atas keutamaan dan ketulusan Utsman dalam mendukung perjuangan Islam. Ia bukan hanya seorang sahabat yang setia, tetapi juga seorang pejuang yang senantiasa menggunakan hartanya untuk kemaslahatan umat. Tidak hanya dalam peperangan, kepedulian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga terlihat dalam keseharian umat Islam di Madinah. Salah satu contoh nyata dari kemurahan hatinya adalah ketika kaum Muslim mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di Madinah. Terdapat sumur Roma yang dikuasai oleh seorang Yahudi yang menjual air dengan harga tinggi. Kaum Muslim yang kurang mampu sering kesulitan untuk membeli air, sehingga hal ini menjadi permasalahan serius bagi masyarakat. Melihat kondisi ini, Utsman bin Affan tidak tinggal diam. Dengan penuh keikhlasan, ia mengambil inisiatif untuk membeli sumur tersebut, meskipun harganya tidak murah. Setelah menjadi pemiliknya, ia menghibahkannya kepada umat Islam, sehingga mereka dapat mengambil air tanpa harus membayar sebesar pun. Tindakan ini menjadi salah satu bukti nyata dari kemurahan hati dan kepedulian Utsman terhadap kesejahteraan umat Islam. Tidak hanya sebagai sahabat yang setia, ia juga menjadi pilar penting dalam sejarah Islam, memastikan bahwa agama ini terus berkembang dan umatnya dapat hidup dengan lebih baik. Setelah bertahun-tahun berjuang di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyaksikan Islam berkembang dari ajaran yang ditentang menjadi cahaya yang menerangi jazirah Arab, Utsman bin Affan bersama para sahabat lainnya harus menghadapi kenyataan yang paling menyedihkan bagi umat Islam. Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari itu begitu berat. Kota Madinah yang sebelumnya dipenuhi cahaya bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba diselimuti duka yang mendalam. Para sahabat yang selalu mengandalkan beliau sebagai pemimpin, panutan, dan utusan Allah, kini harus menghadapi hidup tanpa sosok yang mereka cintai. Utsman bin Affan, yang dikenal dengan kelembutan dan kehalusannya, begitu terpukul. Kesedihannya begitu mendalam hingga ia sulit berkata-kata. Kesunyian menyelimuti hatinya, seolah dunia tiba-tiba kehilangan sinarnya. Namun di tengah duka yang menyelimuti, Utsman dan para sahabat menerima kenyataan ini dengan penuh ketabahan. Mereka menguatkan hati, melanjutkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan memastikan bahwa cahaya Islam tidak padam. Tugas kepemimpinan harus tetap dilanjutkan. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam menghadapi tantangan besar dalam menentukan pemimpin yang akan menggantikan beliau. Abu Bakar As-Siddiq dipilih sebagai khalifah pertama, menjalankan amanah dengan penuh kebijaksanaan. Di masa kepemimpinannya, Abu Bakar menghadapi berbagai ujian, termasuk perang melawan orang-orang yang murtad dan tantangan dalam pengumpulan Al-Quran. Namun dengan keteguhan imannya, ia mampu menjaga stabilitas umat Islam. Setelah 2 tahun memimpin, Abu Bakar jatuh sakit dan akhirnya wafat, meninggalkan warisan kepemimpinan yang kuat. Sebelum wafat, Abu Bakar telah menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Dengan ketegasan dan keadilannya, Umar memimpin umat Islam menuju kejayaan yang lebih besar di bawah kepemimpinannya. Islam berkembang pesat, menaklukkan wilayah Persia, Sam dan Mesir, menjadikan Islam sebagai kekuatan besar di dunia. Selama 10 tahun memimpin, Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang tegas, tetapi adil. Namun kepemimpinannya berakhir tragis ketika seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah menikamnya saat ia sedang melaksanakan salat subuh. Luka parah itu akhirnya merenggut nyawanya, menutup babak kepemimpinan yang penuh keadilan dan ketegasan.
Setelah wafatnya Umar bin Khattab, umat Islam kembali dihadapkan pada pemilihan pemimpin baru. Untuk menentukan khalifah selanjutnya, dibentuk Dewan Syura yang terdiri dari 6 sahabat pilihan. Mereka bermusyawarah dengan penuh hikmah, mempertimbangkan siapa yang paling layak untuk mengemban tanggung jawab besar ini. Dari hasil musyawarah tersebut, Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah ketiga. Dengan penuh ketawaduan, ia menerima amanah ini, menyadari bahwa kepemimpinan bukanlah kehormatan semata, tetapi juga beban yang harus dipikul dengan keikhlasan dan tanggung jawab. Selama 12 tahun kepemimpinannya tahun 644 sampai tahun 656 Masehi, Utsman menjalankan pemerintahan dengan kelembutan dan kebijaksanaan. Ia berusaha menjaga kestabilan umat, melanjutkan ekspansi Islam, serta mengkodifikasi mushaf Al-Quran untuk memastikan keseragaman bacaan di seluruh wilayah Islam. Namun di tengah keberhasilannya, tantangan besar juga menghadang, yang pada akhirnya membawa pada peristiwa tragis dalam hidupnya. Di bawah kepemimpinan Utsman bin Affan, Islam berkembang pesat, meluas dari Jazirah Arab hingga Afrika Utara dan Persia. Dengan pertumbuhan jumlah kaum muslim yang berasal dari berbagai latar belakang dan suku, mulai muncul perbedaan dalam cara membaca Al-Quran. Masing-masing kelompok membaca dengan dialek dan logat mereka sendiri, yang berisiko menimbulkan perselisihan di tengah. Umat Islam menyadari bahaya perbedaan bacaan yang semakin meluas. Utsman mengambil keputusan besar untuk menyatukan bacaan Al-Quran dalam satu mushaf resmi. Ia mengumpulkan para sahabat yang ahli dalam Al-Quran dan membentuk tim khusus di bawah pimpinan Zaid bin Thabit, seorang sahabat yang sebelumnya terlibat dalam pengumpulan Al-Quran di masa Abu Bakar. Dengan penuh ketelitian, mereka menyusun mushaf berdasarkan catatan yang telah dikumpulkan sebelumnya dan menetapkan bacaannya sesuai dengan dialek Quraisy, yaitu bahasa yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mushaf ini selesai, Utsman memerintahkan agar salinannya dikirim ke berbagai wilayah Islam dan memusnahkan versi lain yang berbeda untuk menghindari perselisihan. Setelah mushaf Al-Quran selesai dikodifikasikan, Utsman bin Affan memastikan bahwa seluruh umat Islam memiliki rujukan yang sama dalam membaca dan memahami Al-Quran. Ia mengirimkan salinan mushaf tersebut ke berbagai kota besar seperti Makkah, Kufah, Basrah, Syam dan Mesir, agar umat Islam di wilayah tersebut memiliki standar bacaan yang sama. Selain itu, untuk mencegah perbedaan bacaan yang dapat menimbulkan perpecahan, Utsman memerintahkan agar mushaf-mushaf lain yang memiliki perbedaan dalam dialek dan pengucapan dimusnahkan. Langkah ini diambil bukan untuk menghapus bacaan yang sahih, tetapi untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam dalam memahami wahyu Allah. Tindakan visional Utsman ini menjadi salah satu jasanya yang paling berharga dalam sejarah Islam. Hingga hari ini, Al-Quran yang dibaca oleh umat Islam di seluruh dunia tetap berpegang pada mushaf Utsmani, memastikan bahwa kemurnian wahyu Allah tetap terjaga sebagaimana yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keputusan ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah Islam, karena memastikan kesatuan bacaan Al-Quran yang tetap terjaga hingga hari ini. Di balik kemajuan yang dicapai selama kepemimpinan Utsman bin Affan, berbagai fitnah mulai menyebar, mengguncang stabilitas pemerintahan. Sebagian orang menuduhnya mengutamakan keluarganya dalam pemerintahan, terutama karena ia mengangkat beberapa kerabat dari Bani Umayyah dalam posisi penting. Meskipun mereka memiliki kapasitas dan pengalaman dalam kepemimpinan, lawan-lawan politik Utsman menjadikan hal ini sebagai senjata untuk melemahkan wibawanya. Ketidakpuasan mulai berkembang, terutama di wilayah Mesir, Kufah, dan Basrah. Di balik keresahan ini, Abdullah bin Sabah, seorang yang berpura-pura masuk Islam, bergerak dari satu kota ke kota lain, menyebarkan propaganda bahwa kepemimpinan Utsman menyimpang dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khalifah sebelumnya. Hasutan dan isu-isu ini semakin membuat banyak orang yang sebelumnya setia mulai mempertanyakan kebijakan Utsman. Kondisi ini menjadi cikal bakal pemberontakan
yang mengguncang stabilitas kepemimpinan Utsman bin Affan hingga mencapai puncaknya pada tahun-tahun terakhir masa kepemimpinannya. Di tengah situasi yang semakin genting, muncul surat-surat palsu yang diklaim berasal dari Utsman bin Affan. Surat itu berisi perintah untuk menindak tegas mereka yang menentang pemerintahannya. Ketika surat ini jatuh ke tangan para pemberontak, mereka menjadikannya alasan untuk menyerang Madinah. Kemarahan yang telah diprovokasi sekian lama akhirnya memuncak. Para pemberontak bergerak menuju Madinah dan mengepung rumah Utsman bin Affan. Para sahabat setia, termasuk Ali bin Abi Thalib dan Hasan bin Ali, berusaha menengahi dan meredam ketegangan. Tetapi para pemberontak telah termakan hasutan dan tidak ingin berdamai. Beberapa sahabat menawarkan diri untuk melawan para pengepung. Tetapi Utsman menolak segala bentuk kekerasan dengan keteguhan dan kebijaksanaannya. Ia berkata bahwa tidak ingin melihat darah kaum muslim tertumpah demi dirinya. Ketegangan semakin meningkat, dan nasib Utsman berada di ujung pengkhianatan yang telah direncanakan. Hari demi hari pengepungan semakin ketat. Meskipun difitnah dan dituduh dengan berbagai tuduhan yang tidak benar, Utsman tetap bersabar dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Ia tidak membalas fitnah dengan kebencian, tetapi justru menghadapi semuanya dengan keteguhan iman. Penderitaan di rumahnya semakin berat. Para pemberontak melarang makanan dan air masuk, bahkan mencegahnya pergi ke masjid. Namun di tengah tekanan itu, Utsman tetap beribadah, membaca Al-Quran, dan berdoa kepada Allah. Hingga akhirnya, hari yang tragis itu pun tiba. Ketika Madinah dalam keadaan tegang, para pemberontak menerobos masuk ke rumahnya. Saat itu Utsman sedang duduk membaca mushaf Al-Quran. Tanpa rasa hormat dan belas kasihan, mereka menghunuskan pedang kepadanya. Darahnya menetes ke lembaran Al-Quran yang sedang ia baca. Tepat pada ayat, "Maka Allah akan mencukupi keperluanmu terhadap mereka, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah, ayat 137. Demikianlah Utsman bin Affan syahid di rumahnya sendiri. Seorang khalifah yang penuh kelembutan, pemimpin yang adil, dan sahabat yang setia kepada Rasulullah. Ia wafat dalam keadaan membaca kitab yang selalu ia perjuangkan, mempertahankan agamanya hingga akhir hayat. Dunia berduka atas kepergiannya, tetapi jasanya terhadap Islam tetap abadi. Di tengah kekacauan, istri Utsman, Naila binti Al-Farafisa, dengan penuh keberanian, berusaha melindungi suaminya. Namun para pemberontak tidak menunjukkan belas kasihan. Ia pun terluka oleh serangan mereka, menyaksikan suaminya syahid di depan matanya. Setelah pembunuhan itu, Madinah jatuh dalam kekacauan. Para pemberontak menguasai kota dan rumah Utsman, membuat para sahabat terpaksa menahan kesedihan mereka karena tidak dapat langsung bertindak. Jenazah Utsman baru bisa dimakamkan pada malam hari tanpa prosesi yang layak bagi seorang khalifah di pemakaman Baqi'. Peristiwa tragis ini menjadi titik awal perpecahan besar dalam sejarah Islam. Fitnah semakin meluas, membawa umat Islam ke dalam masa yang penuh ujian dan pertikaian. Namun di balik semua itu, nama Utsman bin Affan tetap abadi dalam sejarah sebagai seorang pemimpin yang lembut, dermawan dan syahid di jalan Allah. Setelah wafatnya Utsman bin Affan, Madinah berada dalam kondisi yang tidak menentu. Para pemberontak yang telah membunuh khalifah tidak segera pergi, melainkan mencoba menguasai pemerintahan. Mereka menekan para sahabat besar, terutama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, untuk segera menerima kepemimpinan. Namun Ali menyadari bahwa situasi belum stabil dan bahwa menerima jabatan khalifah dalam kondisi kacau bisa membawa konsekuensi besar. Namun karena desakan umat dan kondisi yang semakin mendesak, Ali akhirnya menerima baiat sebagai khalifah keempat. Ia memikul beban berat, memimpin umat Islam di tengah ketegangan yang belum mereda. Tantangan besar menantinya, termasuk upaya menyatukan kembali umat yang telah terpecah akibat fitnah yang menyebar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memilih untuk menunda eksekusi hukuman terhadap para pembunuh Utsman hingga situasi lebih terkendali.
Namun, keputusan ini tidak diterima oleh sebagian sahabat, terutama Aisyah, Talha, dan Zubair, yang menuntut keadilan segera ditegakkan. Di sisi lain, para pemberontak masih memiliki kekuatan dan menguasai sebagian Madinah, sehingga tindakan tergesa-gesa bisa memicu perpecahan yang lebih besar. Ketegangan ini akhirnya membawa umat Islam ke dalam fitnah besar yang akan mengubah jalannya sejarah Islam selanjutnya. Kisah perjalanan hidup Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah cerminan kesabaran, keimanan dan keteguhan dalam menghadapi ujian. Dari kekayaannya yang ia infakkan di jalan Allah, hingga keberaniannya dalam menjaga persatuan umat, semuanya menjadi bukti ketulusan dan cinta kepada Islam. Namun meskipun ia memiliki akhlak yang lembut dan penuh kasih sayang, fitnah tetap datang menghampirinya. Di tengah fitnah yang mengguncang, Utsman tidak membalas dengan kebencian atau kekerasan, tetapi memilih bersabar dan menyerahkan segalanya kepada Allah.